Cuplikan berita tersebut merupakan contoh kasus nyata kegagalan pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Unggahan akun Facebook dengan nama Ishfa Alaika Lubis yang membagikan unggahan berupa tulisan menggunakan bahasa daerah Kabupaten Batang sebagai berikut. Kasus kegagalan pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat tersebut tentunya sangat disayangkan, mengingat arti sesungguhnya dari pelayanan publik yakni merupakan layanan yang diberikan untuk kepentingan umum. Kasus tersebut secara jelas telah menunjukkan pelanggaran terhadap asas yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4, khususnya pada asas kesamaan hak serta asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik diberikan senantiasa tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi masyarakat. Kasus tersebut bila tidak ditangani dengan cepat tentunya akan berdampak buruk, khususnya pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kesehatan, karena sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Grundfos dalam menentukan kualitas jasa terdapat 3 komponen utama yang harus dibangun dalam suatu organisasi. Ketiga komponen tersebut meliputi technical quality, yaitu kualitas yang berkenaan dengan kualitas jasa yang dikonsumsi oleh pelanggan. Yang kedua ada functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas penyampaian jasa berkenaan dengan kecepatan dan ketepatan. Dan yang ketiga ada corporate image. Komponen ini memuat tentang profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik suatu organisasi. Tentu saja kasus tersebut bila tidak ditangani secara tepat akan memberikan kekosongan terhadap 3 elemen tersebut dan berdampak pada ketidakstabilan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Batang. Sumber daya manusia pada sebuah organisasi menempatkan posisi yang krusial untuk mewujudkan keberhasilan organisasi. Begitu pula dengan organisasi pemerintahan. Terjadinya kasus tersebut telah memberikan cerminan bagi instansi publik untuk senantiasa menciptakan sumber daya manusia yang profesional, juga dengan kesadaran penuh terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Untuk menciptakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, lembaga pelayanan publik perlu merancang strategi pelayanan yang berkualitas melalui 2 level. Level yang pertama yaitu level makro yang meliputi penguatan pada sektor pemimpin, dan yang kedua ada level mikro yang meliputi instansi secara langsung. Menanggapi kasus tersebut, saya memiliki rekomendasi yang dapat dilaksanakan. Rekomendasi tersebut adalah mengenai rancangan mikro, yakni merancang sistem yang akan memastikan proses pelayanan terjaga dan bila terjadi pelayanan yang mengecewakan dapat segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, tentu saja akan melibatkan semua pihak untuk ikut berpartisipasi, karena ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut, agar strategi tersebut dapat berjalan secara efektif, penanggung jawab instansi juga perlu merancang anggota tim khusus secara independen untuk mengelola pengaduan masyarakat dengan tujuan proses investigasi berjalan murni, objektif, dan tidak memihak. Rekomendasi tersebut saya paparkan secara umum bertujuan agar para petugas khususnya pada bidang kesehatan puskesmas mengetahui dengan jelas arah dan batasan pekerjaan mereka. Selain itu juga rekomendasi tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai apa yang menjadi hak serta tanggung jawab dalam rangka menyempurnakan siklus pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai unit kesehatan nasional.